Kehidupan di alam liar memang tidak bisa diduga. Selalu ada rivalitas di dalamnya, baik itu perebutan makanan atau perebutan wilayah. Seperti permusuhan hewan di alam liar berikut ini guys. Permusuhan hewan ini sudah lama terjadi dan bisa dikatakan mereka sudah bermusuhan sejak nenek moyang mereka. Penasaran hewan apa saja itu? Tonton sampai selesai dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, let's go. Ular piton dan buaya. Ular piton atau ular sanca hidup di hutan-hutan tropis yang lembab. Ular ini bergantung pada ketersediaan air, sehingga ular ini sering ditemui tidak jauh dari air seperti sungai, kolam, dan rawa. Sama seperti ular piton, buaya juga tinggal di wilayah yang sama dengan ular piton. Jadi bukan tidak mungkin ular piton dan buaya bisa saling bertemu. Ular piton dapat tumbuh mencapai panjang 8,5 meter dan ular jenis ini merupakan ular terpanjang di dunia. Ketika ular piton besar yang memiliki panjang di atas 7 meter bertemu dengan buaya, ular ini bisa membunuh seekor buaya dewasa dengan cara melilitnya dan meremas sampai buaya ini mati. Tidak ada kesempatan menang untuk buaya, kecuali buaya melihat ular piton kecil. Buaya tanpa ragu langsung menyerangnya, mengalahkan ular piton dan memakannya. Beruang kutub dan anjing laut. Di alam liar, anjing laut akan bertarung melawan beruang kutub demi melindungi dirinya dari serangan beruang kutub. Beruang kutub adalah mamalia besar. Mereka dapat tumbuh mencapai tinggi 2,5 meter dan berat mencapai 800 kg. Selain itu, beruang kutub adalah pernah yang handal. Mereka dapat berenang sejauh 60 mil tanpa berhenti. Makanan utama beruang kutub adalah ikan dan anjing laut. Tak heran permusuhan alami mereka sudah ada sejak dulu. Anjing laut adalah makanan yang bagus untuk beruang kutub karena anjing laut adalah sumber lemak yang bagus untuk musim dingin. Tetapi anjing laut bukanlah mangsa yang mudah untuk ditaklukkan. Anjing laut terbesar memiliki panjang maksimal hingga 4 meter dengan berat 2.200 kg. Mereka juga memiliki taring besar yang dapat digunakan sebagai senjata pertahanan. Secara alami beruang kutub lebih kuat dan mereka adalah predator puncak rantai makanan. Tetapi banyak juga ditemukan beruang kutub yang mati karena luka parah akibat pertarungan melawan anjing laut. Semut dan rayap. Semut dan rayap adalah musuh alami sejak zaman dahulu. Bisa kalian bayangkan ketika rayap dengan susah payah membuat rumah untuk raja bersama ratunya dan dibutuhkan waktu antara 6-7 tahun agar gundukan rayap matang. Hanya dalam hitungan menit, gundukan rayap tadi diserang oleh koloni semut dan diambil alih untuk dijadikan sarang semut. Ribuan tentara semut akan masuk ke gundukan rayap. Mereka mengusir rayap dari rumahnya sendiri. Tapi serangan semut ini tidak selamanya berhasil. Selama bertahun-tahun kelompok rayap mengembangkan pertahanan mereka untuk melindungi rumahnya dari serangan semut. Mereka membangun tempat bertelur terpisah jauh di dalam tanah dan para prajurit rayap siap bertempur sampai mati melawan prajurit semut demi mempertahankan rumah mereka. Gajah dan badak. Ternyata tidak hanya predator puncak rantai makanan yang bersaing di alam liar untuk mendapatkan makanan. Dari banyaknya hewan pemakan tumbuhan di alam liar, permusuhan antara gajah dan badak juga tidak bisa dihindari. Dalam beberapa perselisihan, gajah ternyata sering membunuh badak, terutama badak muda. Hal ini disebabkan karena persaingan untuk mendapatkan makanan.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2003, ternyata badak dan gajah sering mencari makanan di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Tapi badak memakan tumbuhan yang berbeda dari gajah, tergantung apakah ada gajah di tempat itu. Ketika tidak ada gajah di sekitar tempat itu, badak bisa memakan banyak jenis tanaman. Tapi jika ada gajah di tempat itu, badak hanya bisa makan sedikit rumput dan terus waspada mengawasi kehadiran gajah. Dari ukuran tubuh gajah dan badak, sudah terlihat siapa yang menang jika mereka bertarung. Badak mungkin bisa mengalahkan kuda Nil, hyena, atau bahkan singa, tapi seekor gajah bukan lawan mereka. Jika badak berani mengganggu gajah, gajah itu bisa dengan mudah mengalahkannya, mendorongnya hingga jatuh, menendangnya, dan bisa saja membunuh badak itu. Beruang dan serigala. Di alam liar, ketika beruang bertemu dengan kawanan serigala, beruang lebih memilih menghindarinya. Permusuhan mereka penyebabnya tidak lain karena makanan. Beruang sebenarnya memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari serigala, dan kekuatan beruang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan seekor serigala. Jika beruang menghadapi seekor serigala, beruang tidak akan takut untuk mengusirnya. Jelas tidak ada kesempatan menang bagi serigala jika bertarung satu lawan satu. Tapi jika kawanan serigala datang merebut makanan beruang, tidak ada kesempatan menang untuk beruang jika melawan kawanan serigala. Di alam liar, permusuhan beruang dan serigala hampir sama seperti permusuhan singa dan hyena. Mereka saling mencuri hasil buruan dan tidak ada yang mau mengalah demi makanan yang mereka dapatkan. Lebah madu dan tawon raksasa Asia. Seperti namanya, tawon raksasa Asia memiliki ukuran tubuh yang besar dan sengatannya jauh lebih menyakitkan. Biasanya lebah madu menyengat sekali. Berbeda dengan tawon raksasa Asia, tawon raksasa Asia akan menyengat berulang kali dan setiap sengatan juga mengeluarkan racun. Racun pada tawon raksasa Asia bisa dengan mudah membunuh seekor tikus. Di Jepang, tawon ini dikatakan setidaknya membunuh 30-50 manusia per tahun. Dengan kekuatan yang dimiliki tawon raksasa Asia, bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukannya terhadap lebah madu yang lebih kecil darinya. Tawon raksasa Asia memberi makan diri mereka sendiri dan anak-anaknya dengan membunuh dan memakan serangga lain. Ketika tawon raksasa Asia menemukan sarang lebah madu, mereka dapat membongkarnya hanya dalam beberapa jam. Mereka akan masuk ke dalam sarang lebah madu, membantai para lebah dan menguasai sarangnya. Tidak ada lebah madu yang bisa mengalahkan tawon ini. Bukan tidak mungkin lebah madu bisa mengalahkan tawon raksasa Asia. Para koloni lebah madu mengembangkan pertahanan mereka dan mereka memiliki trik untuk mengalahkannya. Ketika tawon raksasa Asia menemukan sarang lebah madu, para koloni lebah madu tidak akan melawan. Mereka membiarkan tawon ini masuk. Saat tawon ini masuk, para lebah mulai beraksi. Mereka berkumpul dan secara bersamaan menyerang tawon raksasa ini. Mereka menyerang tawon raksasa ini sampai mati. Elang dan ular. Permusuhan antara elang dan ular sudah terjadi sejak lama guys. Bisa dikatakan mereka adalah musuh bebuyutan. Ular biasanya memakan hewan apa saja, termasuk seekor burung. Dan elang kebanyakan berburu mamalia seperti kelinci. Tapi elang juga tidak ragu akan menyerang ular dan menjadikannya makanan. Dalam cuplikan ini terlihat seseorang menemukan seekor burung elang yang sedang duel dengan ular. Seandainya pertarungan mereka tidak diganggu, kemungkinan terbesarnya elang tadi akan mati oleh ular. Di cuplikan lain kita bisa melihat seekor elang yang lebih kuat sedang mencengkram seekor ular. Sudah jelas ular ini akan menjadi santapan elang.
Agak sedikit berbeda jika ular yang dihadapi adalah ular berbisa. Ketika ular berbisa melawan seekor elang, kemungkinan hidup untuk elang sangat kecil jika terkena gigitan ular. Tapi tidak semua elang bisa dikalahkan ular. Kita bisa lihat elang ini dengan lincah dan berani duel melawan ular berbisa. Singa dan hyena. Permusuhan antara singa dan hyena bukan hal baru yang kalian dengar guys. Permusuhan mereka sudah terjadi sejak zaman dahulu. Singa dan hyena bersaing untuk merebutkan wilayah perburuan mereka. Kita bisa lihat beberapa film dokumenter di mana singa dan hyena mereka saling mencuri hasil buruan. Singa mencuri hasil buruan hyena dan hyena juga mencuri hasil buruan singa. Bahkan singa dan hyena saling menyerang untuk memperebutkan buruan mereka. Jika dilihat dari ukuran tubuh, tidak mungkin hyena bisa mengalahkan singa karena singa lebih besar dan lebih kuat dari hyena. Singa memang lebih kuat dari hyena, tapi hyena menang jumlah. Jumlah mereka sangat banyak di alam liar. Seperti video ini guys, ketika gerombolan hyena menyerang singa yang sendirian. Singa dan hyena sudah lama berburu di wilayah yang sama. Karena aksi saling mencuri itu, mereka bisa menjadi musuh abadi. Dalam banyak kasus, seringkali singa jantan membunuh seekor hyena untuk menunjukkan kekuatan singa. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ada singa sendirian di wilayah hyena, singa itu pasti akan diserang oleh gerombolan hyena.